Bagi sebagian wilayah di Indonesia, musim penghujan bisa menjadi sebuah berkah tersendiri. Namun lain halnya di Jakarta. Musim penghujan berarti waktu di mana warga ibu kota harus bersiap menghadapi banjir yang pasti akan merendam wilayah Jakarta. Selain macet, banjir menjadi persoalan yang terjadi setiap tahunnya di Jakarta. Secara geografis, Jakarta memang terletak di delta sehingga rentan terhadap banjir. Masih lekat diingatan, banjir yang terjadi pada 17 Januari 2013 sempat melumpuhkan Jakarta. Saat itu, debit air Kali Ciliwung meningkat drastis akibat hujan deras di kawasan Puncak, Bogor 1 hari sebelumnya. Curah hujan yang mencapai 100 mm per hari membuat Kali Ciliwung tak sanggup menampung debit air kiriman. Parahnya, banjir 2013 juga sempat melanda beberapa objek vital seperti Istana Negara dan Bundaran Hotel Indonesia, serta beberapa jalan arteri di ibu kota seperti Jalan Muhammad Tamrin dan Jalan Sudirman. Di awal tahun 2014 ini, banjir kembali terulang. Hujan deras mengguyur kawasan Jakarta dan sekitarnya sejak Minggu 12 Januari 2014, pagi sampai dengan malam hari. Daerah rawan banjir seperti Kampung Pulo, Jakarta Timur, malam tadi ketinggian air sudah mencapai 2 meter. Diperkirakan sepanjang bulan Januari ini, curah hujan yang turun diperkirakan bisa mencapai 50 mm sampai 140 mm per hari. Warga Jakarta harus semakin waspada menghadapi ancaman banjir yang lebih besar, mengingat potensi hujan lebat masih bisa terjadi hingga bulan Februari. Ya, dan memasuki musim penghujan, saatnya warga Jakarta untuk meningkatkan kewaspadaan. Banjir yang belum bisa menghilang dari citra kota Jakarta mulai datang menghampiri warga. Seperti apa prediksi pergerakan cuaca terkait banjir Jakarta? Dan telah hadir bersama kami Pak Ahmad Zakir, Kepala Bidang Peringatan Dini Cuaca dari BMKG. Selamat pagi Pak. Selamat pagi kembali. Pagi Pak Zakir. Tadi aman Pak datang ke sini Pak, tidak terhambat mungkin banjir? Kalau sepanjang jalan dari Kemayoran ke sini, alhamdulillah belum ada genangan-genangan, cuman ada hujan lumayan deras juga, tapi dalam hitungan menit lah, tidak sampai 1 jam. Kalau menurut data dari BMKG, titik-titik yang rawan kebanjiran saat ini ada di mana aja sih Pak, di khususnya wilayah dan Jakarta sekitarnya? Ya, kita mengacu di yang sudah dirilis oleh PU dan Kegubernuran bahwa ada beberapa, mungkin lebih dari 76 titik. Nah, yang sekarang ini yang sudah terjadi genangan itu yang seperti di daerah Ciledug, di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, Jakarta Barat itu memang udah langganan kali ya. Dan itu yang saat terjadi sekarang ya hujannya memang lebatnya di situ gitu, bukan di tempat yang lain. Nah, ini bicara mengenai curah hujan, musim hujan di Indonesia itu kan datang biasa di bulan November hingga bulan April. Curah hujan tertinggi berada di bulan apa hingga 110 liter. Nah, yang kemarin di Pakubuwono di Blok M itu baru separohnya. 58 liter atau kalau bahasa meteorologinya sebetulnya 58 mm. Ya kan? Nah itu. Contoh lagi Bogor. Ya. Daerah Bogor tahun lalu itu curah hujannya justru kecil, 27 liter. Oke. Yang sekarang tadi kemarin malam 85. Wow. Wajar kalau yang sebelumnya Kampung Pulo sudah dikirim air dari Bogor. Tanjung Priuk 118 Tahun lalu. tahun lalu. Yang sekarang 91. Oke. Tapi ini berarti belum ada apa-apanya dibandingkan kejadian tahun 2007 dong Pak. Saya ingat karena kan saya tinggal di daerah Bintaro Pak. Itu ada stasiun juga pengamatan di Pondok Betung. Itu kebetulan masuk wilayah saya tuh Pak. Itu kalau nggak salah informasinya bahkan pernah mencapai di atas 300 mm itu Pak. 309. Betul ya Pak ya? Betul. Apakah mungkin akan terjadi juga Pak kasus seperti 2007 terulang? Nah gini, kita kan ngelihat puncak atau enggaknya tergantung dari distribusi hujan yang terjadi gitu. Contoh yang tahun 2007 itu konsentrasi Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Termasuk Jakarta Pusat. Tahun kemarin 2013 konsentrasi itu ada di Jakarta Pusat, Jakarta Barat. Yang lainnya kecil. Yang tadi malam terjadi ini istilahnya belum merata semua. Kalau 2007 Bogornya kecil, yang sekarang justru Bogornya lebih besar. Nah, karena ini distribusinya dicicil, artinya hujannya yang itu dicicil, maka ada kemungkinan yang berikutnya itu tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya gitu. Karena tahun yang 2013 itu suatu minggu kan udah ada hujan. Langsung dikasih energi hujan, saya kasih nih 300. Kalau sekarang 300 dulu 10 dulu, 15 dulu kira-kira seperti itu.
Nah, kalau misalnya melihat pola tren curah hujan dari 2007, kemudian 2013 dan 2014, apa analisa Anda? Karena tadi kan kita lihat ternyata lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya gitu, Pak. Apa yang terjadi sebetulnya? Nah, setelah gini, untuk terjadinya pola-pola hujan yang mencapai titik tertinggi, itu kalau di istilah meteorologi itu kan ada pemicunya. Nah, pemicunya itu ada tarikan uap air. Sekarang ini sudah ada. Namanya kita sebut bibit badai. Bibit Badai tropis. Kenapa tropis? Karena ada di wilayah tropis. Oke. Bibit badai itu sekarang lagi ada di sekitar Darwin atau Teluk Carpentaria. Nah, ini sudah berkembang. Ini tergantung dari dia apakah dia menjadi badai sebenarnya atau kan masih tetap jadi bibit terus. Nah, ini yang harus kita pantau terus. Tapi kalau ngelihat dari itu pemicunya sama. Sama, tapi distribusinya yang beda. Kalau ngelihat seperti itu, ini nanti sekitar hari Rabu, ini bibit badainya juga, karena yang realisir bukan kita, Australia. Kita bukan kewenangannya di sana, itu masuk, sehingga inilah yang memicu nanti itu. Ya kan? Cuman karena begitu ada bibit badai, biasanya nanti angin jadi kencang. Kalau angin jadi kencang kemungkinan berarti? Rabu minggu depan itu udah banyak angin kencang. Jadi kira-kira prediksi curah hujan ke depan, karena ini ada beberapa informasi Pak. Jadi ada media yang merilis bahwa curah hujan hari ini akan sedang dan ringan. Sementara itu ada juga media yang merilis bahwa curah hujan antara tanggal 13 hingga tanggal 15 itu akan lebat sekali. Yang betul yang mana Pak? Kayak gini, memang sulit menyatukan persepsi masyarakat, persepsi media, persepsi kita sendiri. Kalau di BMKG itu, kalau dibilangin lebat harus di atas 20. 20 dalam liter 1 itu? jam. Oke. Tapi kalau dalam 24 jam 50 mm di atas. Oke. Nah, sementara kalau di masyarakat hujan sedikit, wah hujan lebat. Kalimat yang keluar seperti itu. Nah, jadi gini, BMKG mengeluarkan antara ringan, sedang, lebat. Ya. Itu sebenarnya kategorinya sama. Kalau kita bilang sedang, ini bisa hujan terus-menerus. Akhirnya kan jadi lebat juga. Nah, kalau kita bilang hujan lebat, mungkin hitungannya 1 atau 2 jam, 3 jam dia sudah berhenti. Kemudian dilanjutkan lagi hujan ringan. Itu yang sebenarnya yang ya perlu juga kita sampaikan juga. Jangan sampai salah persepsi gitu kan. Contohnya kemarin kan udah sepanjang hari kan perlu berhenti lagi. Iya. Berhenti lagi. Ternyata ukurannya memang di atas 50. Berarti prediksi ke depan itu kira-kira ukurannya ada di mana ini Pak rata-rata? Nah, ukurannya masih ada dalam kategori sedang sampai lebat. Jadi masih ada kategori curah hujan di atas 50. Tapi lama durasinya? Durasinya lama. Berarti dampaknya, potensinya banjir makin parah gitu Nah, Pak? karena hari ini dengan besok sudah mulai berkurang, menurun, otomatis airnya udah lari duluan. Oh, oke. Kalau misalnya dampak ini Pak, karena ini ada fenomena yang menarik begitu. Tanggal 18 Desember 2013 lalu itu Vietnam bersalju. Kemudian suhu Cina juga akhir-akhir ini mendingin begitu. Adakah kira-kira pengaruh ke Indonesia? Nah, gini, kalau ketika musim hujan di wilayah Indonesia, including di Jabodetabek, itu berkaitan juga dengan namanya monsun, atau monsun itu bahasa publiknya Pak ya. Angin dari baratan, angin baratan atau angin dari Samudra Hindia membawa air ke wilayah Jakarta. Kan gitu. Dan ini terjadi kalau di Asia, Cina sana, Vietnam itu harus musim dingin. Oke. Nah, waktu itu terjadi musim dingin yang sangat hebat sekali sehingga dia menimbulkan sampai terjadi salju. Nah, kalau Indonesia insya Allah tidak akan terjadi salju lah, gitu kan. Nah, ketika musim dingin itulah membawa udara dingin jalan-jalan ke Jakarta bersatu dengan udara yang cukup panas di wilayah Jakarta. Akhirnya ketemu. Disitulah kaitannya. Terus bagaimana dengan di Amerika? Amerika terlalu jauh. Gitu. Kalau kita sih kaitannya Australia, Asia. Tapi Itu kita kaitannya pernah loh gitu. Pak, ada ngerasakan seperti kayak hujan-hujan es seperti itu di atas mobil. Saya pernah kayak letak. Itu apa sih Pak yang terjadi Nah sebenarnya? gini, kalau hujan es umumnya terjadi ketika di suatu wilayah itu musim pancaroba. Musim transisi dari musim kemarau ke hujan atau sebaliknya dari hujan ke kemarau. Oke. Tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi di saat musim hujan sekarang dengan catatan. Kalau musim hujan 2-3 hari tidak ada hujan
terik matahari terus-menerus, maka hari berikutnya sangat dimungkinkan sekali terjadinya hujan es. Hujan es, petir, angin kencang, puting beliung itu hanya terjadi dari salah satu awan yang ditakuti oleh dunia penerbangan. Awan apa itu, Pak? Yang kita sebut dalam ilmiahnya itu cumulonimbus. Cumulonimbus. Atau bahasa bedanya awan yang tebal, sangat pekat, berlapis-lapis, dan itulah yang terjadinya hanya itu. Ada kemungkinan nggak, Pak, dalam waktu dekat ini terjadi di sekitar kita, Pak? Kalau yang hujan di musim lembab kayak gini ya, itu sulit terjadi. Oke. Kecuali nanti dalam minggu depan nggak ada hujan lagi, panas terik gitu dari pagi sampai sore, ya itu kemungkinan besar terjadi. Ada begitu ya. Hanya dia kan lokal sekali ya, nggak sampai seluruh Jakarta, nggak sampai seluruh Bandung. Oke, baik. Nah, kita akan menghadirkan ini grafik yang telah kami persiapkan. Ini adalah grafik kira-kira curah hujan yang terjadi 24 jam terakhir. Nah, kami ingin Bapak coba menganalisa apa sebetulnya yang terjadi di gambar ini, Pak. Nah ini kita lihat itu kan gambar pergerakan awan-awan yang berpotensi menimbulkan hujan. Itu yang warna apa itu, Pak? Warna merah. Oke. Itu campur, ada hujan gerimis, ada hujan sedang, ada hujan yang sangat lebat. Yang warna hijau itu umumnya hujan sedang. Kita ngeliat wilayah Jawa atau Jabodetabek lah, itu hampir sebagian besar kan digelutin sama awan-awan warna merah, pink, itu kan hampir seluruhnya. Maka kemarin tidak menutup kemungkinan, kemarin sudah hujan hampir seluruh Jabodetabek kan, termasuk Bogor. Nah itu tadi yang di sebelah Maluku itu kan ada kumpulan awan ini itu sebetulnya bibit badai. Nah, memang yang ngerti kita sih gitu. Tapi ini kalau ada awan di sini, wah ini di tengah-tengah biasanya ada bibit badai. Ya. Kalau untuk dari gambar ini kita bisa melihat awan ini tebal atau tidaknya nggak sih, Pak? Ada. Jadi kalau di ilmu meteorologi itu, kalau dia berwarna putih pink, ini biasanya. Jadi kalau ini kita bilang ini awan dari bawah sampai atas, ini ketebalan awannya dari misalnya taruhlah 1.800 feet sampai dengan 35.000 feet. Itu ketebalan awan. Ketebalan awan itu tidak semuanya menjadi hujan, paling sekitar 60%, 70% yang akan terjadi hujan. Nah berdasarkan itu, jadi warna-warna itu yang kita prediksi, oh ini hujan lebat, oh ini hujan ringan, oh ini hujan gerimis. Oke, karena saya masih ingat waktu itu di awal 2013 lalu, Pak Jokowi sempat pernah mengatakan ingin mengadakan rekayasa cuaca gitu. Itu sudah bahkan ya? Sudah ya? Sudah ada ininya juga, maksudnya sudah ada biayanya juga. Itu sejauh ini seperti Gimana tuh, apa, Pak? Ya, memang sudah kerjasama dengan kita, kewenangan ada di gubernur ya. Kita hanya memberikan informasi, ini loh besok terjadi hujan lebat, ini besok terjadi hujan sedang, ini tidak terjadi pertumbuhan awan. Kita hanya sampai di situ saja. Biasanya keputusannya untuk kita akhirnya memutuskan adanya rekayasa cuaca dilihat dari apa sih, Pak, indikasi atau parameternya? Setahu saya itu indikasi ada awan apa enggak. Kalau awannya makin banyak, biasanya keputusannya peluangnya untuk ke arah sana ya. Oke, Kalau awannya susah tumbuh, susah juga gitu. berarti kira-kira Jakarta akan aman dari potensi banjir atau banjir itu menurut Bapak kapan, Pak? Menilai dari prediksi ini ya, curah hujan tentunya. Kayak gini, kalau kan kita di BMKG itu bukan banjirnya tapi potensinya. Iya, betul. Hanya berdasarkan curah hujan baik dalam harian maupun dalam 1 bulan. Ya kan? Sulit sekali memprediksi banjir sampai kayak tahun lalu. Tapi sekali lagi bahwa curah hujan yang terjadi tahun ini tidak sehebat tahun sebelumnya. 2013. 2013 karena udah dicicil duluan gitu kan. Itunya gitu. Nah, kondisi ini kan gini. Hujan itu, banjir itu kan tidak ada, bukan hanya berdasarkan hujan yang terjadi di lokal Jakarta. Tapi ketambahan hujan yang terjadi di penyangga Jakarta. Ditambah lagi kondisinya, topografi, ada yang namanya peristiwa fenomena astronomi. Yaitu apa? Pasang surut. Nah, saat ini ya kita ngambil sumber dari Disidros, tanggal 12, 13, 14 itu sedang pasang 1,1 meter. Berarti artinya? Artinya kalau hujan lokalnya ini terus dan kita prediksi sebenarnya udah berkurang, ini akan tergenang air nggak kemana-mana. Itu saja.
Tapi kita tadi jalan-jalan sungai aman aja itu. Coba kita lihat bagaimana situasi jalan-jalan sekarang, Pak. Ini ada informasi yang kami ambil dari Twitter, TMC Polda Metro. Kita lihat sama-sama, Pak Zakir. Ya. Iya. Petugas Polri lakukan pengalihan lalu lintas di Kampung Melayu imbas banjir. Ya, ini posisinya di waktu jam 7:05 tadi pagi ini. Ternyata masih banjir, ketinggian airnya tidak begitu jelas ya, tampak tipis. Analisa Anda, Pak? Ya, ini banjir ini akibat meluapnya Sungai Ciliwung yang melewati Kampung Melayu itu, Kampung Pulau ya, dan itu kan dekat sekali. Dan waktu itu juga hujan sebenarnya kalau di wilayah Jakarta Timur ini masih kategori bukan sangat lebat, tapi sedang sampai dengan sedang, mungkin hujan sedang. Dan itu juga tidak terlalu lama, lebih banyak hujan gerimisnya ketimbang hujan lebat dan sedangnya. Ada hujan lebat hitungannya yaitu setengah jam. Oke. Nah, Oke, kalau baik. tadi itu kan di daerah Kampung Melayu ya. Ini juga ada informasinya di Kampung Makassar menuju Taman Mini. Ini katanya lalu lintasnya juga padat, Pak, cenderung ini tidak bergerak. Juga satu lagi ada juga pohon tumbang yang terjadi di jalan. Oke, oh ini yang tadi sebelumnya saya sempat bacakan. Oh sayang sekali kurang bisa jelas melihat situasi jalanannya. Mungkin yang berikutnya kali. Yang ada pohon tumbang. Informasi TMC Polda Metro Jaya ada terjadi. Ya tentunya nanti kami juga Ini dia nih, Mar. pohon besar tumbang menghalangi jalan di kawasan Palam Ganda, Asri Ciledug. Terima kasih bagi para pemirsa Indonesia Morning Show yang telah membagikan foto-foto ini dan terus juga tentunya kami tunggu foto-foto ini karena tentunya akan sangat membantu. Dan sementara itu kami juga ingin memberikan laporan langsung sejumlah warga korban banjir saat ini telah mengungsi di kantor Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur di Jatinegara. Untuk mengetahui kondisi terkini di sana kita sudah terhubung dengan Anissa Pagi. Anissa, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih rekan-rekan, selamat pagi. Kembali bersama saya Anissa Pagi dalam Live Report Indonesia Morning Show. Dan pagi ini saya sudah berada di kantor Suku Dinas Kesehatan di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Dan dapat dilihat di belakang saya, lokasi ini sedang dijadikan lokasi untuk posko pengungsian dari korban-korban bencana banjir yang terjadi sejak hari Minggu pagi. Dan untuk lebih lengkapnya sekarang sudah bersama saya, silakan Bapak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pengungsi di sini, ya. Oke, Bapak bisa tolong diceritakan bagaimana kronologis dari banjirnya ini sendiri? Ya, untuk hari Minggu kemarin air itu udah mengalir dari Katulampa sama Depok masuk Jakarta itu di bantaran kali itu udah 1 meter. Itu untuk RW 2 RW 3 dulu. Nah, seterusnya langsung kan hujan 1 hari kemarin, langsung jam 5:30 sore air mulai naik karena campur dari air hujan juga kan. Masuknya air hujan tinggi, curah hujannya tinggi di Jakarta, akhirnya air masuk di Kampung Pol itu sekitar 2,5 meter untuk bantaran kali. Nah, untuk perkampungannya 1 meter. Nah, 5:30 sore itu kami udah siapkan. Palura udah koordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan di sini, Kecamatan Jakarta Timur untuk mempersiapkan tempat pengungsian. Nah, 5:30 itu ke jam 4 itu kita siapkan, jam 5:30 masuk pengungsi itu seluruhnya. Nah, sekarang untuk jumlah dari pengungsi itu berapa banyak, Pak? Untuk Suku Dinas Kesehatannya di sini 630 jiwa. Di sini ya, Pak ya? Nah, Tapi di kawasan ini ada beberapa titik posko? sebelah Suku Dinas ini ada Gereja Ekonomia, itu tadi pagi saya hitung sekitar ada 85 jiwa. Kalau untuk sekarang mulai menambah kan? Mau menambah karena datang yang nggak bisa masuk sekarang masuk ke Gereja Ekonomia. Mungkin lebih dari 85 jiwa. Terus di GOR ada. Di GOR itu bagian bidara Cina ya. Kalau umpamanya kurang kampung yang tidak tertampung, kita oper ke GOR Youth Center. Nah, untuk wilayah Kampung Melayu ini ada 3 titik untuk pengungsian itu. Aula Hermina, Rumah Sakit Hermina, terus di dalamnya di RW 3 Masjid Atawabin, terus di Tanah Wakaf RW 8, terus di Kelurahan Kampung Melayunya ada juga pengungsi. Itu untuk 78, RW 78. Terus di Musola Heru 6.
Udah mau salam baru di Yayasan Baitul Khair. Kalau untuk bantuannya sendiri sudah ada apa saja Pak di sini? Disediakan apa saja? Untuk bantuannya tuh semalam itu udah dari kelurahan udah ada tikar, selimut, terus yang dari PMI-nya biskuit untuk balita, terus Pak Jokowi semalam ngirim beras 2 ton sama buku-buku Pak Jokowi semalam. Ya Pak Gubernur ya. Semalam itu jam 9 lah kalau nggak salah jam 8 jam 9 gitu. Untuk kedepannya Pak, apakah kira-kira banjir akan semakin parah gitu? Sepertinya ada berita juga akan terjadi banjir kiriman dari Bogor, semacam itu. Apakah ada dan apakah ada persiapan dari suku dinas kesehatan sendiri? Kalau untuk susulan banjir itu karena kami tadi udah kontak Katulampa 60, Depok 180, Manggarai yang masih tinggi 925 ya Manggarai. Tapi kalau untuk ke selanjutnya, kalau untuk pemerintah setempat sudah siap semua. Kita siap dari dinas sosial, dari PMI, nah, dari pemerintah setempat juga udah siap suku dinas. Nanti ya kalau nggak ketampung ya kita oper ke titik lainnya itu youth center, GOR itu, begitu. Ya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya Pak. Terima kasih. Dan sekian informasi berikan dari Matraman Raya, Jakarta Timur dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Anissa Pagi atas laporan Anda. Dan ini kami mendapatkan juga berita terkini dari Viva News yang dirilis sekitar 9 jam lalu. Ada titik banjir di Jakarta. Headline mereka pintu air Manggarai, Depok, dan Karet berstatus siaga 2. Dan di sini juga ada beberapa daerah yang menjadi titik banjir. Di antaranya ada di Kelurahan Kampung Makassar, kawasan Halim Perdana Kusuma yang meluap. Kemudian di wilayah Petogogan, Jakarta Selatan, Jalan Kemang Raya. Ada juga di Kebagusan, Jakarta Selatan. Kemudian Jati Asih, Bekasi. Kemudian ada juga di Kali Ceger, Pondok Aren, Bintaro, banjir. Jagakarsa. Akses Jalan Jagakarsa sempat tutup akibat banjir setinggi 20 cm. Prapanca Jakarta Selatan juga tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Tol Cawang arah Priok, lalu lintas juga sempat tersendat. Ada juga di Kehamas Mansur Kunciran. Ada juga banjir yang terjadi di Raya Serpong, Jalan Duren Bangka Jakarta Selatan, Kampung Pulo Jakarta Timur, Ciputat, dan juga di Jembatan Cacat Sempaka Putih banjir 40 cm dan kendaraan juga tidak bisa melintas. Nah ini kalau misalnya melihat begitu banyak titik banjir yang ada saat ini, analisa Pak Zakir apa Pak? Nah itulah, orang akan heboh kalau banjir Sudirman, kemudian Tamrin itu heboh, ya kan? Maka curah hujannya merata ke seluruh wilayah Jakarta. Saat ini kan banjirnya artinya hujannya di tadi Prapanca, di Tomang, kemudian di mana lagi. Dan itu kita lihat bahwa sebenarnya itu kan hujan-hujan lokal. Kecuali yang memang di daerah rawan banjir akibat kiriman air atau hujan dari hulu atau penyangga Jakarta itu lebat kayak tadi. Kampung Melayu, Kampung Makassar, kemudian di Kampung Pulo itu memang murni memang hujan kiriman. Bukan hujan kiriman, hujan yang turun di Bogor dikirim ke Jakarta murni. Kalau yang itu kan lokal. Sementara yang lalu itu kan seluruhnya. Gitu lah. Nah, kan kita lihat tadi ya, curah hujannya pun beda-beda kan yang terjadi di sana. Khusus yang Depok yang bendung tanggulnya jebol, itu memang tinggi sekali. Yang tercatat tadi pagi saya dapat di SMS bahwa di sana mencapai sangat lebat lagi. Ukuran sangat lebat kalau di dalam angka itu hampir 150. Padahal yang tahun sebelumnya itu nggak nyampe segitu. Ada himbauan mungkin Pak untuk masyarakat? Ya, karena ini masih dalam musim hujan dan puncak-puncaknya bulan hujan, maka kita bukan menghimbau ya, memberikan isyarat bahwa hujan ini masih terus berlanjut selama bulan Januari belum berlalu. Kemudian hujan sampai 1-2 hari pun masih tetap berlangsung dan ini hujannya cukup merata dan durasinya cukup lama. Ditambah lagi nanti kita prediksi minggu depan ada angin kencang. Jadi menurut saya jangan panik, tapi tingkatkan kewaspadaan, tingkatkan komunikasi dengan personal atau tugas-tugas yang sudah ditentukan oleh dari RT, RW maupun tingkat kelurahan. Itu yang penting seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ahmad Zakir, Kepala Bidang Peringatan Dini Cuaca BMKG.